Jadi, torang akan lanjut materi kurikulum dan cara belajar. Kepada Bapak Okman dipersilahkan. Ya, terima kasih kesempatan. Mohon izin untuk buka masker supaya suara dengar bagus. Ya, sebelum lanjut, Bapak akan memperkenalkan diri. Ya. Nama Bapak adalah Okman Tilong, sarjana pendidikan. Ya, sudah berkeluarga dan mempunyai satu putri. Ya, nama istri adalah Pemiati Padoma, sarjana pendidikan. Saat ini mengajar di SMP Negeri 7 Bitung. Kemudian untuk putri bernama Milita Amarisa Tilong. Nah, kemudian sebelum Bapak masuk di SMP Negeri 2, Bapak sudah mengajar di beberapa sekolah. Yang pertama di SMP Ebenezer Manado. Ya. Yang kedua di SMP Negeri 2 Bitung, itu hanya 3 bulan. Kemudian Bapak dari SMP Negeri 2 Bitung dipindahkan ke SMP Negeri 10 Bitung yang ada di Pulau Lembe, yaitu di Kelurahan Moto. Dari SMP Negeri 10 Bitung, Bapak dipindahkan lagi ke SMP Kristen Makawidei. Kemudian dari SMP Kristen Makawidei, Bapak diangkat menjadi kepala sekolah di SMP PGRI 2 Bitung yang ada di Kelurahan Kareko di Pulau Lembe. Ya. Dari SMP PGRI 2, kemudian Bapak dipindahkan lagi ke SMP Negeri 4 Papusungan atau di Pulau Lembe juga. Dari SMP Negeri 4, Bapak dipindahkan lagi ke SMP Negeri Satap 16 yang ada di Pulau Lembe juga di Kelurahan Walene Koko. Nah, kemudian yang terakhir Bapak dipindahkan lagi ke SMP Negeri 2 Bitung. Ya. Saat ini Bapak mengajar matematika. Ya, jadi Bapak adalah guru matematika dan mendapat tugas tambahan dari Bapak Kepala Sekolah yaitu menjadi wakil urusan kurikulum. Oleh sebab itu Bapak dipercayakan untuk materi kurikulum dan cara belajar. Baik, ada pertanyaan sampai di sini adik-adik? Ya, kalau tidak ada, mari kita lanjut dengan materi kurikulum dan cara belajar. Ya, pengertian. Ya, kurikulum itu adalah kumpulan, rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh pengajar atau guru demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Ya, jadi itu pengertian kurikulum. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ya. Oke, supaya tidak lelah menulis, di screenshot saja untuk materinya. Kemudian menurut Profesor Dr. Nasution, MA, dalam bukunya bertajuk Kurikulum dan Pengajaran, beliau menyatakan bahwa kurikulum adalah serangkaian rencana yang disusun demi melancarkan proses belajar mengajar. Dan juga menurut Dr. H. Nana Sujana, dalam bukunya yang berjudul Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah, beliau berpendapat bahwa kurikulum merupakan kumpulan niat dan harapan yang tertuang dalam bentuk program pendidikan yang mana dilaksanakan oleh guru di sekolah. Ya, itu adalah pengertian kurikulum. Kemudian tujuan. Tujuan utama kurikulum adalah untuk mempersiapkan peserta didik, ya termasuk adik-adik yang baru ini dipersiapkan untuk menjadi pribadi serta warga negara yang kreatif, inovatif, beriman, dan juga afektif ketika dia berada pada lingkungan masyarakat kelak. Ya. Jadi selain itu juga
kurikulum bertujuan untuk mendidik dan membimbing adik-adik agar dapat berkontribusi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, jadi itu adalah tujuan dari kurikulum. Ya. Kemudian, saat ini SMP Negeri 2 Bitung kita menggunakan kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 ini adalah kurikulum berbasis kompetensi yang dirancang untuk mengantisipasi kebutuhan kompetensi abad 21. Kurikulum 2013 mempunyai tujuan untuk mendorong adik-adik atau peserta didik mampu lebih baik melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan, mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima pelajaran. Itu adalah kurikulum 2013. Ya, kemudian dalam kurikulum 2013 ini ada 4 aspek yang perlu dinilai, yaitu keterampilan, pengetahuan, sosial, spiritual. Ya, sebetulnya ini ada 3, yaitu keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Tapi sikap ini dibagi menjadi 2, yaitu sikap sosial dan sikap spiritual. Ya, kemudian mata pelajaran yang kita pelajari di sekolah kita ini ada 2 kelompok. Yang pertama kelompok A, yang terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti. Kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ya. Kemudian matematika. Ya, berikut bahasa Indonesia. Berikut IPA. Berikut IPS, berikut bahasa Inggris. Ya, mungkin sini ada mata pelajaran yang adik-adik belum pelajari di sekolah dasar, di SMP sekarang kita sudah pelajari. Ini bahasa Inggris misalnya. Kemudian kelompok B ini terdiri dari seni budaya, pendidikan jasmani dan kesehatan, prakarya, dan mulok. Ya, mulok ini disesuaikan dengan kondisi atau kebijakan sekolah. Dan kita di SMP Negeri 2 Bitung ini mengambil mulok tentang potensi kelautan. Oke, itu adalah mata pelajaran. Jadi mata pelajaran pertama kelompok A, pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, bahasa Inggris. Kemudian kelompok B, seni budaya, penjas, prakarya, dan mulok. Ya. Kemudian penilaian. Ya, dalam penilaian ini ada berapa jenis penilaian. Yang pertama penilaian harian. Ya, penilaian harian ini dilaksanakan setelah materi atau satu materi selesai, maka dilakukan ulangan harian. Nah, kemudian selain ulangan harian juga diberi tugas dan diambil nilai, ya, itu penilaian harian. Digabungkan untuk nilai harian dan nilai tugas. Kemudian penilaian tengah semester, PTS, yang dulunya DP nama MIT. Ya, kemudian yang ketiga penilaian akhir semester. Nah, ini DP nama penilaian akhir semester untuk semester ganjil. Tapi kalau untuk semester genap, DP nama penilaian akhir tahun atau PAT. Oke, demikian untuk kurikulum. Kita lanjut dengan cara belajar efektif dan efisien. Ya, perlu adik-adik tahu, setiap orang punya gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang suka belajar sambil mendengarkan musik, ada juga yang lebih suka belajar dengan suasana tenang, ada yang belajar dari praktik, ada juga yang belajar cukup dari melihat infografis atau membaca buku saja. Nah, dari teknik belajar yang berbeda ini, nggak heran setiap orang punya cara belajar efektif dan efisien masing-masing. Nah, supaya mempermudah proses belajar, kamu harus tahu dulu macam-macam gaya belajar. Nah, temukan yang paling sesuai dengan Anda.
atau paling sering kamu gunakan. Hal ini membantu kamu menemukan cara belajar efektif dan efisien pada tiap materi pelajaran. Bagi kamu yang masih bingung mencari tips belajar efektif sesuai gaya belajar, mari kita pelajari lebih dalam. Oke. Mengenal macam-macam gaya belajar FARC. Ya, FARC ini adalah istilah, ya. Itu singkatan dari V adalah visual, A auditory, E reading or writing, K kinestetik. Ya, gaya belajar ini merupakan pengembangan dari model belajar FARC yang dirumuskan oleh Walter Burbe dan rekan-rekannya. Jadi dulunya cuma 3, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Nah, sekarang sudah 4 ditambah dengan reading or writing. Ya, jadi sudah FARC. Oke. Sulit menerima instruksi secara verbal kecuali ditulis. Suka menggambar apapun di kertas. Ya, kalau orang yang suka menggambar di kertas, apa saja dia gambar, ini termasuk di tipe belajar visual. Ya, tidak mudah terdistraksi dengan keramaian. Ya, misalnya kalau ada di sebelah ada rame-rame orang belajar, ini biar orang rame-rame tetap fokus. Nah, kalau Bapak tidak tipe seperti ini. Kalau Bapak telepon, kemudian orang di luar baribut, Bapak konsentrasi hilang. Jadi Bapak tidak termasuk di tipe belajar seperti ini. Oke. Berikut tipe belajar auditory. Ya, tipe belajar auditory ini lebih tertarik pada informasi yang didengar. Ya, jadi didengar ini. Kalau tadi dilihat, sekarang didengar. Ya, alih-alih membaca buku untuk belajar konsep, tipe ini lebih nyaman mendapatkan informasi ketika mendengar atau menyimak suatu hal. Biasanya, kamu yang termasuk tipe auditory tidak masalah ketika tampilan visual pelajaran kurang menarik. Yang penting materi dari guru terdengar baik dan jelas. Ya, jadi ini walaupun tidak melihat, tapi kalau dia mendengar, dia akan lebih mudah memahami. Jadi ada orang seperti ini. Mungkin adik-adik termasuk di dalamnya. Kemudian karakteristiknya adalah mudah memahami sesuatu dari apa yang didengar. Ya, jadi kalau mau dengar orang, ya sudah simpan di dalam memori, sudah mau lupa. Jadi orang seperti ini itu auditory. Nah, senang mendengarkan, mudah terdistraksi dengan keramaian. Jadi ini mudah terganggu. Ya, kesulitan mengerjakan tugas yang melibatkan visual. Pandai menirukan nada dan irama suara. Kemudian cakap berkomunikasi dan fasih berbicara. Ya, ini orang-orang auditory, ya, itu mendengar. Jadi bedakan visual, auditory, dan kemudian sekarang reading, writing. Ya, gaya belajar membaca atau menulis cenderung memproses informasi menggunakan kata-kata. Kamu yang memiliki tipe belajar ini lebih nyaman membaca atau menulis saat belajar. Ya. Kemudian biasanya gaya belajar membaca atau menulis membuatmu lebih jago dalam permainan kata, puisi, pantun, atau menemukan arti kata. Jabaran tertulis akan lebih mudah melekatkan dalam ingatan tipe ini daripada grafik maupun ilustrasi visual lainnya. Nah, jadi ini tipe belajar ketiga, reading, writing. Dan ini adalah karakteristiknya, lebih mudah mengingat informasi melalui tulisan daripada grafik. Ya,
Senang mencatat materi pelajaran, ya. Orang yang kalau suka mencatat, ini dia termasuk di tipe belajar seperti ini. Kemudian hobi menulis dan membaca buku. Ya. Yang suka-suka menulis dan membaca buku, ini dia termasuk di dalamnya. Punya banyak pembedaraan kata. Biasanya lebih menyukai suasana tenang saat belajar. Jadi kalau dia dalam keadaan ribut, maka DP konsentrasi akan hilang. DP tidak fokus. Ya. Kemudian yang keempat ini, gaya belajar kinestetik adalah model belajar yang cenderung melibatkan gerakan. Ya. Tipe kinestetik lebih mudah mempelajari sesuatu, tidak hanya sekedar membaca buku, namun juga mempraktikannya. Ya. Jadi ini dia agak susah cuma membaca, tapi lebih suka dia langsung praktek. Ya. Orang seperti ini itu termasuk gaya belajar kinestetik. Ya. Melakukan atau menyentuh objek yang dipelajari memberikan pengalaman tersendiri bagi tipe kinestetik. Kamu yang memiliki gaya belajar kinestetik biasanya enggak betah berdiam lama-lama di kelas. Nah, jadi orang yang suka-suka keluar kelas, saudara itu yang termasuk di gaya belajar kinestetik. Oke. Sampai di sini kamu sudah tahu dong gaya belajar seperti apa yang paling sesuai denganmu. Jadi adik-adik sudah tahu cara belajar seperti apa yang adik-adik, ya. Ada yang visual, melihat, ada yang mendengar, ya, ada yang menulis dan membaca, ada yang praktek. Ya, praktek itu adalah kinestetik. Oke. Ya, tipe visual adalah yaitu membaca buku yang tidak hanya berisi tulisan saja, namun juga memiliki ilustrasi menarik. Sebagai alternatif, kamu dapat belajar dari gambar maupun video agar materinya lebih mudah. Itu tipe visual. Kalau tipe auditory, ini teknik belajar yang tepat untuk tipe auditory adalah melalui diskusi grup, podcast, serta mendengarkan pelajaran dari guru secara seksama. Kamu juga bisa merekam saat guru mengajar, lalu didengarkan kembali di kemudian hari. Apabila membaca buku, sebaiknya sambil diucapkan dengan suara pelan agar materinya lebih mudah diingat. Kemudian tipe writing sesuai dengan gaya belajarnya, tipe ini lebih cocok belajar dengan cara membaca dan menulis materi pelajaran. Perbanyak sumber bacaan seperti buku, jurnal, dan esai agar pengetahuanmu bertambah. Terjemahkan semua diagram, gambar, dan grafik lainnya ke dalam kata-kata sehingga lebih mudah dipahami. Apabila mengikuti pembelajaran di sekolah, sebaiknya kamu mencatat materi yang disampaikan oleh guru secara langsung supaya tidak lupa materinya. Oke, yang terakhir tipe kinestetik. Tipe belajar efektif untuk belajar kinestetik yaitu mempraktikkan materi belajar yang baru diperoleh. Lakukan eksperimen ringan yang berhubungan dengan materi pelajaran. Atau kamu bisa belajar sambil melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan. Misalnya berhitung dengan jari saat mengerjakan soal matematika. Selain itu, kamu juga dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti KIR atau kelompok ilmiah remaja guna memperdalam pemahaman materi lewat praktik. Ya, itu cara belajar efektif dan efisien sesuai gaya belajar FAK. Perlu diingat, setiap orang tidak hanya mempunyai satu gaya belajar saja. Ya, jadi mungkin ada yang belajar, tipe belajarnya dia melihat dan mendengar. Ya, kalau Bapak seperti itu, Bapak melihat dan juga mendengar. Kalau cuma melihat saja agak susah. Ya, jadi setiap orang tidak hanya mempunyai satu gaya belajar saja. Ya. Kamu bisa menggabungkan beberapa gaya belajar sekaligus, misalnya visual dan kinestetik. Jadi ini misalnya dia lihat kemudian dia praktekkan. Ya, itu penggabungan antara visual dan kinestetik. Ya, semoga dengan menemukan gaya belajar yang sesuai,
proses belajar makin optimal. Ya, kemudian adik-adik boleh membuat jadwal untuk belajar, ya. Untuk jadwal ini biasanya orang beda-beda. Kalau Bapak lebih cenderung suka belajar hampir siang, ya, supaya itu DP situasi aman, ya, tidak ada keributan, ya. Tapi adik-adik boleh buat jadwal sore atau malam, sesudah makan malam baru belajar, ya. Itu supaya adik-adik mendapat hasil yang baik. Oke. Ya, terima kasih. Demikian untuk materi kurikulum dan cara belajar, dan saat ini kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Bapak Okman yang telah menyampaikan materi kurikulum dan cara belajar. Semoga dimengerti dan dipahami oleh Cah Siru. Oke, jadi sampai jumpa di pembelajaran berikutnya, apakah itu daring ataupun offline. Terima kasih.